بسم الله. الفاتح إلى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع سادات آل بعلوي وأصول وفروع والمنتسبين إليهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. فصل. وكان يقول بين سجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وجلس بقدر سجوده. وبما رويناه في سنن البيهقي عن ابن عباس في حديث مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها والصلاة النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم في الليل فذكره. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wa sallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang saya muliakan para imam Masjid Al-Munawwar, para asatiza, wabil khusus ya ada Haji Aswin, ada Al-Ustadz Jamal, Bapak Abdullah, Al-Ustadz Hasan, Ustadz Syarif, wa jami'ul asatiz yang saya muliakan, para habaib, Habib Alwi Albar, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kipas. Sebagai informasi, insyaallah ini pertemuan kita liburkan sementara setelahnya sampai selesai selesai hari raya Idul Fitri insyaallah. Jadi ini sekaligus penutupan sementara ya, karena sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban. Kebetulan juga beberapa masjid saya sudah liburkan di bagian awal karena bertepatan dengan ada jadwal
ceramah di luar di Bacan sama di Subaim. Ini juga tadi baru pulang dari Mafa. Tadi sekitar jam 12 sampai di rumah. Ya, mudah-mudahan kita bisa meminta kepada Allah Ta'ala, berdoa panjang umur, sehat afiah, sehingga kita bisa mengkhatamkan kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang sudah dibaca di Masjid Al-Munawwar kurang lebih sudah berapa tahun, ya, 1 sampai 2 tahun. Sebelumnya khatam kitab Lubabul Hadith, syarahnya Tanqihul Qaul, itu khatam di Masjid Al-Munawwar. Kitab kedua yang dibaca kitab Al-Adhkar. Ini satu darsun wa faslun wa babun, satu pembahasan, satu bab yang sangat penting, ya, berkaitan dengan masalah sujud. Di sini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi menukilkan riwayat wa kana yaghul baina sajdatain. Ini fawaid, ya, al-fawaid fi ilmi al-hadith, faedah di dalam ilmu hadith. Kalau ada riwayat menceritakan fi'il Nabi, perbuatan Nabi, berkaitan dengan masalah ibadah atau muamalah atau suluka, ya, ibadatan atau muamalatan atau suluka, baik dari aspek ibadah, muamalah, interaksi sosial, maupun suluk, ya, perilaku, akhlak. Kalau ada kata kana di awal, kemudian menginformasikan fiilnya Nabi, perbuatannya Nabi, kana di situ bukan berarti adalah. Karena biasanya kana diartikan adalah. Kana Zaidun qa'imah. Adalah Zaid berdiri. Itu umumnya seperti itu di dalam ilmu nahwu. Tapi kalau sudah dibawa ke dalam masalah hadis Nabi yang menginformasikan fiilnya Nabi, maka kana di sini fungsinya berbeda. Dia menjadi dua fungsi. Yang pertama, kana mengabarkan peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, adalah dahulu Nabi, itu fungsi kana tuh. Dahulu kala Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala hakadha wa hakadha wa hakadha. Nabi melakukan begini, begini dan begini. Itu yang pertama. Yang kedua, kana menjadi adatun Nabi, ikhbaru adatin Nabi. Dia menginformasikan kebiasaannya Nabi Muhammad, rutinitasnya Nabi Muhammad. Atau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan aglabiyah, sebagaimana dinukilkan dalam kitab Taisirul A'lam, syarah dari Umdatul Ahkam Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau salah satu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, namun bermazhab Hambali. Karena Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kana yufti ala madhab Al-Hambali wal madhab Al-Syafi'i. Karena Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini berfatwa dengan dua madhab, madhab Hambali dan madhab Syafi'i. Walakin kana yamilu ila madhab Hambali. Akan tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih cenderung ke madhab Hambali dibanding madhab Syafi'i. Oleh sebab itu jangan heran kalau membaca bukunya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berjudul Al-Gunyah. Ada satu bab, satu fasal di situ beliau mengkritik
aliran-aliran yang dianggap menyimpang. Mulai dari Jahmiyah di situ dikritik, Mujassimah juga dikritik, Musyabbihah juga dikritik, Mu'attilah juga dikritik. Bahkan akidah kita dikritik. Asy'ariyah. Mazhab Asy'ari juga dikritik. Tapi harus diingat, beliau mengkritik mazhab Asy'ari karena beliau bermazhab Hambali. Ulama-ulama yang bermazhab Hambali, mereka punya manhaj khos, metodologi khusus di dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat, baik Al-Quran maupun hadis. Mutasyabihat itu informasi wahyu yang menginformasikan seakan-akan Allah memiliki fisik, ada yadun, ada tangan, ada wajhun, wajah, dan seterusnya. Mazhab Hambali itu metodenya tafwid, tidak takwil. Apa itu tafwid? Apa yang sudah tertera di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis terkait dengan masalah fisiknya Allah, seakan-akan fisiknya Allah. Kenapa kita katakan seakan-akan? Karena lafadznya memang lafadz fisik. Tapi tidak semua bahasa Arab itu diartikan secara letterlock, secara lafadz. Ada makna yang ada tersembunyi di balik itu. Nah, mazhab Hambali, mereka hanya punya satu metode, yaitu yang namanya tafwid. Apa yang tertera di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang menceritakan tentang fisiknya Allah atau sifat-sifatnya Allah, mereka al-iman bihi walam yu'awil. Cukup percaya saja, tidak pakai takwil. Iman saja, tidak perlu ditakwilkan lagi. Nah, makanya disinilah beliau mengkritik mazhab Asy'ari, karena mazhab Asy'ari punya dua metodologi. Yang pertama tafwid, yang kedua takwil. Takwil inilah yang dikritik oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi tidak ada pernyataan bahwa akidah Asy'ariyah itu sesat, menyimpang. Sebenarnya seperti itu maksudnya. Menyalahkan bagian itu. Kalau Jahmiyah, jelas-jelas beliau ingkari seluruhnya. Ada satu al-firqah namanya al-firqah Jahmiyah. Beliau ingkari itu. Kenapa diingkari? Karena pemahaman dari al-firqah al-Jahmiyah itu pemahaman yang ditolak oleh mayoritas ulama yang mereka menyatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana. Maka ta'addud, Allah jadi banyak. Itu yang ditolak. Jadi bukan berarti Syekh Abdul Qadir Jailani menyesatkan seluruh ajaran mazhab Asy'ari. Beliau hanya terfokus kepada masalah takwil karena berbeda metodologi al-manhaj. Karena beliau cenderung ke mazhab Hambali. Itu hal yang biasa. Ikhtilaf ulama itu biasa. Nah, jadi di sini dikatakan wakana, kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul baina sajdatain. Beliau membaca doa di antara dua sujud atau mengucapkan sesuatu di antara dua sujud di dalam salat. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Sebatas itu saja. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Di antara dua sujud, berarti posisi apa? Duduk. Al-julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Nabi biasa membaca apa? Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Wa jalasa bi qadri sujudih. Bacaannya itu seukuran yang sama di saat beliau sujud. Berarti kurang lebih berapa kali? 3 kali biasanya. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Wa bima rawainahu fi sunanil Baihaqi an Ibni Abbas fi hadithi mabitihi 'inda khalatihi Maimunah. Riwayat ini
yaitu Nabi membaca Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli di antara dua sujud, atau al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, diambil di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi. Al-Imam Al-Baihaqi ulama ahli hadis, ulama ahli sirah, ulama ahli kalam. Beliau berakidah Asy'ari. Ulamanya kita, akidahnya Asy'ariyah. Menulis kitab Al-Asma wa Sifat, dan juga Syu'abul Iman, dan juga kitab Managhib Al-Imam Syafi'i, biografinya Imam Syafi'i juga beliau tulis kitab khusus membahas biografinya Imam Asy-Syafi'i. Dan juga kitab kumpulan hadis Nabi As-Sunanul Kubra. Itu adalah kitab hadis yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Jadi riwayat Nabi membaca Rabbik firli diriwayatkan di dalam Sunan Al-Baihaqi. Beliau lahir tahun 384 Hijriah. Dari Ibni Abbas, di dalam hadis menginapnya Ibnu Abbas di rumahnya Nabi, di rumah istri Nabi yang bernama Sayyidah Maimunah. Nah, Ibnu Abbas menginap di rumah itu karena Nabi membuat masing-masing istrinya satu rumah. Sayyidah Aisyah satu rumah, Sayyidah Maimunah satu rumah, begitu. Hafsah satu rumah. Kalau gabung, Nabi paham itu. Bukan masalahnya di Nabi, masalahnya di wanita. Kalau gabung, muncul masalah. Nabi pernah didemo oleh istri-istrinya juga. Namanya perempuan. Walaupun riwayat ini sebenarnya tidak menurunkan derajat Nabi sebagai seorang suami yang paling sempurna. Tapi di sini hikmahnya adalah bahwa yang namanya wanita tetap punya sifat cemburu. Walaupun mencoba untuk tabah, saya izinkan kau menikah lagi dengan wanita lain. Saya ikhlas. Iya. Ikhlasnya ada penekanan di situ. Ya karena fitrah. Siapapun dia. Fitrahnya wanita begitu. Jadi bukan berarti tidak ada pengingkaran atau ketidaksukaan atau tidak ada cemburu, itu tidak mungkin. Nabi ajarkan ini kepada kita, dipisah rumah masing-masing. Itu. Nah di sini Ibnu Abbas tinggal di rumahnya Sayyidah Maimunah. Kenapa bisa diizinkan? Karena Sayyidah Maimunah adalah bibinya Ibnu Abbas, mahram. Jadi nginap juga, tidak ada Nabi Muhammad misalnya, beliau nginap di situ juga sah-sah saja, ponakan. Karena Sayyidah Maimunah ini bersaudara dengan Ummu Fadl. Ummu Fadl adalah ibundanya Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas punya ayah, pamannya Nabi, Abbas ibni Abdul Muttalib. Kemudian Ibnu Abbas dengan Nabi kenal apa, sepupu. Karena Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Abdullah saudara kandung. Tuh, berarti hubungan kekerabatan cukup dekat, sangat dekat, bukan cukup. Nah, Ibnu Abbas masih anak-anak waktu itu. Masih anak-anak. Ingin ikut bersama Nabi, mau sholat tahajud bersama, sholat malam bersama, ikut. Nah, hadis ini punya rangkaiannya sangat panjang. Di antaranya ketika sholat, disinilah ulama mengatakan untuk latihan, mau sholat tahajud, sholat duha, atau sholat apa lagi? Sholat witir. Sholat witir, sholat duha, sholat tahajud, itu afdolnya sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Tapi untuk latihan boleh. Sebagaimana Nabi melatih Ibnu Abbas sholat berjamaah. Ibnu Abbas berdirinya posisi kiri waktu Nabi sholat, berdiri di sisi kiri.
Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa bisa beliau berada posisi kiri? Beliau wudunya agak telat. Nabi sudah sholat duluan, Nabi sudah kasih wasiat, nanti kalau saya sudah sholat, kamu gabung, ya jadi makmum, saya jadi imam. Ternyata ketika Nabi sedang sholat, Ibnu Abbas berdirinya di sisi kiri Nabi. Padahal sunnahnya kan di kanan. Nabi mendidik Ibnu Abbas. Dalam keadaan sholat, Nabi memegang kepalanya fir riwayah, kemudian menggeser untuk merubah posisi di sisi kanan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari sinilah salah satu dalil bahwa ketika imam dan makmumnya satu orang, maka sunnahnya makmumnya itu berada di posisi kanan daripada imam. Nah, di saat itu Rasulullah membaca surat-surat yang cukup panjang. Sampai pada akhirnya Rasulullah dalam posisi al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud, Nabi membaca Rabbikfirli, Rabbikfirli, Rabbikfirli. Nah, Ibnu Abbas mendengar bacaan itu dan diriwayatkan kepada umat. Jadi sah-sah saja kalau kita baca Rabbikfirli, Rabbikfirli, Rabbikfirli ketika duduk di antara dua sujud. Dan itu diceritakan oleh Ibnu Abbas. Wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdati qala rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Di dalam riwayat yang lain, Nabi membaca lebih lengkap lagi. Ini yang biasa dipakai oleh kita, yaitu Nabi membaca ketika posisi duduk di antara dua sujud, Rabbikfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ini riwayat Abi Daud di dalam Sunan. Teks hadisnya persis seperti itu tadi. Biasa kan kita tambahkan wa'afini. Wa'afini itu di riwayat yang lain, digabung jadi satu. Tapi riwayat yang ada di dalam kitab Sunan yang ditulis oleh Abu Daud, Sunan Abi Daud yang lahir tahun 202 Hijriah, itu disebutkan bahwa Nabi hanya membaca Rabbikfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wa'afini disebutkan di dalam hadis yang lain. Hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Abu Daud, tapi di hadis yang lain. Ditambah wa'afini. Wa isnaduhu hasanun, dan sanadnya itu hasan. Jadi mau digabung riwayat, mohon maaf saya koreksi tadi, yang pertama tadi riwayat Imam Baihaqi yang tidak ada wa'afini. Kemudian wa'afini itu riwayat dari Abu Daud. Riwayat Baihaqi dan riwayat Abu Daud digabung jadi satu. Jadi lengkap. Rabbikfirli, ya, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini, wa'afu anni. Sanadnya hasan, isnaduhu hasan. Faslun fa idza sajada sajdata thaniyata qala fiha ma dzakarnahu fil ula sawa. Fasal, apabila sujud kedua, ya bacaannya sama seperti sujud pertama, sudah dijelaskan itu. Tidak ada bedanya sujud pertama dalam sholat dengan sujud kedua. Ketika kita membaca zikirnya itu sama. Fa idza rafa'a ra'sahu minha rafa'a mukabbira wa jalasa lil istirahati jalsatan latifatan bihaitsu taskunu harakatuhu sukuna bayyina. Nah, ketika bangkit dari sujud kedua, mau berdiri ibaratnya, ya, bangkit dari sujud kedua, itu ada beberapa cara. Yang pertama, ketika dia bangkit dari sujud kedua menuju ke posisi berdiri dalam sholat, rafa'a mukabbira, dia takbir mulai dari
awal mau bangun dari sujud, takbir. Allahu Akbar sampai berdiri. Di sini ada sunnah yang kadang-kadang kita tinggalkan. Jadi posisi bangunnya itu tidak langsung bangun, tapi ada duduk sesaat. Jalsatan latifatan. Duduk sesaat. Duduk istirahat. Ya, posisinya sebagaimana kita tasyahud awal lah, begitu. Duduk begitu sesaat, baru bangun. Sunnahnya seperti itu, bukan langsung berdiri. Duduk sesaat dan dalam keadaan melafadzkan takbir sampai dia berdiri tegak, baru takbir itu selesai. Itu cara pertama tuh. Wa yumiddu takbirata, amadda yumiddu, wa yumiddu at-takbirata allati rafa'a biha minas sujud ila an yantasiba qa'ima. Dia memanjangkan bacaan takbirnya ketika mau bangun dari sujud menuju ke posisi berdiri. Panjangkan takbirnya. Wa yakunu al-madd, wa yakunu al-madd ba'da lam minallah, yang dipanjangkan huruf ba'da lam dari lafaz Allah, bukan A-nya yang panjang. Allah itu bukan. Khata' fi qiraah. Salah dalam, keliru dalam bacaan. Artinya jadi mempertanyakan, apakah Allah itu maha besar? Nah, kalau kita bacanya panjang di depannya Allah, itu artinya bukan Allah maha besar. Apakah Allah itu maha besar? Tapi yang dipanjangkan adalah ba'da lam minallah. Lam pertama, lam keduanya yang panjang, ada tasydid itu. Allah sampai berdiri. Hu akbar. Yang panjang hanya di bagian itu. Hadza ashah. Inilah cara yang paling terbaik. Cara paling terbaik ketika bangkit dari sujud menuju kepada berdiri. Cara paling terbaik tersebut, yaitu kita panjangkan takbir dan ada duduk jalsatan latifah, ada duduk sesaat. Mulai baca takbir ketika mulai bangkit dari sujud, sudah mulai baca takbir sampai berdiri. Itu cara yang paling ashah, paling sahih, paling terbaik. Li ashabina, menurut ashabina. Ashab ini bukan sahabat-sahabat ya. Kalau dalam terminologi ilmu fikih, ashab itu adalah fuqaha syafi'iyah alladzina balagu fil ilmi mablaghan 'azima, yaitu para ahli fikih mazhab Syafi'i yang mereka dari sisi keilmuan telah mencapai puncak keilmuan yang sangat tinggi. Sudah kelasnya mujtahid, muqayyad. Jadi kalau kita terjemahkan, menurut sahabat-sahabat kami, itu tidak semua fuqaha disebut sahabat-sahabat kami. Harus kelas fuqaha yang sudah bisa beristihad. Menurut para fuqaha yang levelnya sebagai mustahid muqayyad. Nah, itu mereka mentarjih pendapat itu. Yang paling sahih adalah takbir dari awal, kemudian sampai dia berdiri tegak di saat sujud, bangkit dari sujud. Ada cara kedua. Nah, ini jarang kita amalkan. Cara kedua ini juga boleh kita amalkan. Kita yang selama ini kita lakukan itu sudah cara yang paling terbaik. Jangan dirubah lagi, udah itu paling bagus. Nanti bingung, campur-campur. Akhirnya ada cara keempat. Padahal di sini ada 3 cara saja. Karena kecampur yang satu, campur yang kedua, campur yang ketiga. Tuh. Karena pengalaman pribadi, pernah saya ngajar perbandingan mazhab, 4 mazhab. Ada mahasiswa saya itu akhirnya dia campur, jadi bingung. Masalah takbir, masalah sujud, masalah ruku. Akhirnya jadi mazhab kelima. Ya. Yang keluar dari 4 mazhab. Oh, mulai hari itu saya berhenti ngajar 4 mazhab. Dulu kan masih belum tahu, mungkin
punya semangat pengen ngajar 4 mazhab, padahal yang mazhab Syafi'i saja masih belum tuntas. Nah, jadi sekarang kalau mengajar, kuatkan dulu mazhab Syafi'i itu. Jangan dulu campur-campur ke mazhab yang lain. Nanti bingung. Tuh. Itu masalah duduk tasyahud saja, itu ada beberapa cara tuh. Ada mazhab Maliki, ya, misalnya tasyahudnya itu tidak ada, kalau kita namanya al-iftirash atau tawarruk, duduk leher kita agak bengkok ya, kanan. Itu mazhab lain nggak ada tuh, lurus terus. Ada yang bengkok terus, jadi setiap dia duduk di saat tasyahud awal maupun tasyahud itu posisinya dari awal sudah isyarat bengkok ke kanan kepalanya. Kalau mazhab Syafi'i hanya rakaat akhir. Tapi dalam satu mazhab yang lain lurus terus, tidak ada. Jadi mau selesai juga dia lurus. Nah, ini dia bingung. Hanya dia punya bengkok ke kiri. Yang tidak pernah ada di mazhab itu dia buat bengkoknya ke kiri. Saya lihat karena waktu itu ada cermin. Saya imam, kelihatan tuh pas tasyahud, ini cerminnya yang salah apa ya? Ternyata saya tanya, bengkok ke kiri. Dia bilang, kenapa kok bengkok ke kiri? Bib yang kasih ajar. Tidak pernah saya kasih ajar. Mana rekaman ada? Tidak. Oh, ternyata sudah bingung karena membahas masalah itu 4 mazhab. Akhirnya dia keluar dari 4 mazhab. Karena bingung, ini ke kanan apa ke kiri? Apa lurus? Dia buat yang ke kiri. Jadi kita bertahap di dalam ta'ammuk wa tabakhur fil madhab Syafi'i. Kita dalami dulu mazhab Syafi'i. Ini cara kedua. Annahu yarfa'u bi ghairi takbirin. Ya, karena Imam Nawawi menjelaskan, saya terpaksa saya harus baca. Tapi saya tegaskan yang pertama tadi itu yang kita sudah buat itu sudah paling sahih. Ya. Itu yang sudah paling asoh. Kalau yang kedua ini bangunnya gak ada takbir. Ini bahaya kalau imam bangun gak ada takbir. Makmumnya sujud terus. Imam sujudnya lama padahal imam sudah berdiri. Yarfa'u bi ghairi takbir, dia bangunnya tanpa takbir, tapi ada yajlisu istiraha, duduk istirahatnya ada. Nah, maknanya di sini bangun tanpa takbir bukan tidak ada takbir sama sekali, bukan. Dia waktu bangunnya itu gak baca takbir, paham tidak? Bacanya kapan? Sudah berdiri baru Allahu Akbar. Beda kalau yang tadi dari awal bangkit sudah takbir baru sampai posisi berdiri. Kalau yang ini enggak. Waktu dia bangkit itu diam, silent. Sampai sudah nahadha, dia sudah bangkit posisi berdiri baru Allahu Akbar. Baru makmum. Boleh sekali-sekali ikut cara itu. Asal imamnya jangan lupa sampai tidak takbir lagi. Berdiri. Nahadha. Itu cara kedua. Wa wajhun thalith. Cara ketiga. Cara ketiga. Annahu yarfa'u minas sujud mukabbira fa idza jalasa qata'a takbiri thumma yaqumu bi ghairi takbirin. Ini agak ribet yang ketiga ini. Yaitu ketika dia bangkit dari sujud dalam keadaan takbir. Allahu Akbar. Ya. Ketika posisi duduk, kan sunnah ada duduk sesaat tuh. Di situ sudah berhenti baca takbirnya. Duduk istirahat sesaat, itu sudah tidak baca takbir lagi. Dia baca takbirnya waktu bangun dari sujud. Allahu Akbar, berarti singkat. Allahu Akbar, duduk sunnah istirahat itu sudah terputus bacaan takbirnya. Kemudian yaqum bi ghairi takbir, thumma yaqum bi ghairi takbir. Setelah itu dia bangkit tanpa membaca takbir. Berarti ada 3 cara. Ya.
Insya Allah ingat ya. Jangan nanti kayak itu mahasiswa yang dulu bikin cara baru terus melimpahkan kesalahannya kepada saya. Bib yang kasih ajar. Tidak pernah saya kasih ajar begitu. Ini 3 cara ini. Wala khilafa annahu la ya'ti bitakbirain fi hadzal mawdi'i. Nah, tidak ada perbedaan pendapat ulama bahwa tidak pernah diajarkan takbirnya 2 kali. Itu kan faktor bingung tadi itu. Allahu Akbar, stop, bangun. Allahu Akbar, 2 kali takbir. Itulah khilafah. Kesepakatan ulama, hal itu tidak pernah dilakukan. Sama halnya juga ketika iqamah itu kan ada sunnah. Tuh. Waktu iqamah, kita di sini kan caranya berdiri dulu baru iqamah. Nah, itu juga sebenarnya al-khuruj, keluar dari pendapat 4 mazhab. Iya. Itu kita praktekkan. Yang ada itu ketika iqamah ada yang sampai di lafaz hayya 'alas shalah baru dia bangun. Makanya sunnahnya itu ketika kita hendak mau sholat sudah rapi barisannya. Paham tidak? Duduknya sudah rapi nih. Barisan sini sudah rapi. Sehingga ketika diiqamahkan sampai di hayya 'alas shalah kita langsung bangkit. Nah. Atau qad qamatis shalah, pendapat kedua. Sampai di qad qamatis shalah. Atau pendapat ketiga, sudah dilafatkan di awal boleh. Allahu Akbar, Allah itu sudah bisa bangkit. Atau yang pertengahan dari iqamah atau bagian akhirnya. Tapi harus dipahami itu maksudnya ketika kita mengamalkan satu amalan ketika hendak mau sholat kita sudah duduk di saf masing-masing. Bukan di belakang sana. Jadi ketika iqamat dia masih duduk di sana. Dia berjalan kemari sudah rakaat kedua. Ini masjid panjang ini. Itu maksudnya sedang duduk di tempat sholatnya, di safnya. Itu sunnah. Tapi berdiri dulu baru iqamat. Kita bicara ilmu ya. Gak ada dalam 4 mazhab. Tapi bukan berarti hukumnya haram. Ini hanya perkara khilafiyah di dalam masalah hukum pengamalan iqamah tersebut. Ada yang sudah buat gak ada masalah. Cuma kalau kita bahas secara ilmu, adanya tadi tuh, kurang lebih 3 pendapat itu. Ya, sampai di hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, bangun. Atau qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Atau yang ketiga, dari awal sudah bisa Allahu Akbar, Allah itu sudah bisa bangun. Atau pertengahannya atau akhirnya. Ini dari mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Wa innama qala ashabuna al-wajhul awwalu asahhu. Menurut ulama-ulama kami, pendapat pertama itulah yang paling sahih. Li'alla yakhluwa juz'un minas sholati an dzikrin. Yang pertama itu paling sahih. Kenapa? Karena waktu bangun itu tidak kosong dari zikir. Alasannya kenapa yang pertama itu paling sahih? Karena kita dari awal bangun kan sedang melafadzkan takbir. Berarti dalam keadaan sedang zikir. Sampai berdiri, berarti sepanjang posisi tersebut dari bangun dari sujud sampai berdiri, itu waktu tersebut kita isi dengan zikir. Maka itu paling asah. Kalau yang lain kan terputus tuh. Yang satu tadi bagaimana? Yang kedua? Dia tidak baca kecuali ketika sudah bangkit. Allahu Akbar. Yang ketiganya, baca saja ketika bangun dari sujud, ketika duduk istirahat, sudah memutuskan bacaan, kemudian dia bangkit tanpa membaca takbir. Berarti yang pertama itu paling banyak pahalanya. Karena zikirnya tidak terputus. Di waktu dia sujud, sampai dia bangkit, berdiri. Ini ada satu pesan. Kalau ada zikir-zikir yang kita amalkan yang sifatnya umum, al-makhudz fil Quran wa fil hadis, yang diambil dari Al-Quran atau hadis Nabi,
Zikir-zikir semacam ini kita amalkan sebanyak-banyaknya boleh. Misalnya ada yang mau baca Allah, Allah 1000 kali gak ada masalah. Subhanallah, Subhanallah sekian ribu kali gak ada masalah. Astagfirullah, Astagfirullah. Tidak ada batasan, bebas. Masuk kepada ayat wadhkurullaha dzikran katsira. Ingatlah Allah dengan banyak mengingatnya. Demikian juga hadis Nabi. Kalau Nabi ajarkan amalan-amalan tertentu, kecuali Nabi sudah buat batasan ya. Kalian baca ini sekian kali, sekian kali. Itu beda. Tapi kalau tidak ada batasan-batasan, itu diizinkan kita baca sebanyak-banyaknya. Tapi kalau zikir-zikir atau azkar atau aurat, wirid-wirid, zikir-zikir yang diracik oleh ulama, itu ada dosis, gak boleh sembarangan. Kalau ulamanya sudah mengatakan baca ini ba'da asar atau di waktu asar, misalnya wirdu sakran ditulis oleh Al-Habib Abu Bakar As-Sakran, Ibn Imam Al-Kutub Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqaf. Ini wirid diamalkan, diijazahkan amatan wa khosatan, secara umum kepada umat, dan juga ada yang secara khusus dari lewat sanad ijazah. Kalau zikir-zikir semacam ini yang diracik oleh para ulama, makna diracik di sini bukan dibuat yang baru, bukan. Semuanya sumbernya daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Tapi mereka buat ini baca berapa kali. Itu pengalaman tajribah ruhiyah, pengalaman spiritual mereka itu. Tidak sembarangan asal dibuat-buat, ini baca sekian, baca sekian. Susunannya itu juga itu dari pengalaman spiritual. Kemudian waktu yang dibaca sudah ditentukan. Kalau ba'da subuh apa? Al-Wirdul Latif. Ada juga Hizib Bahar, Abu Hasan Sazili. Ada Ratibul Haddad, ada Ratibul Attas. Ada hizibnya Imam Nawawi. Banyak tuh. Ya, diracik oleh para ulama. Kalau yang racik ulama, dosisnya ada. Ikut dosisnya yang sudah ditentukan oleh para ulama. Kalau kita tambah-tambah overdosis. Overdosis itu bukan hanya obat. Nabi Isa kan mengatakan, innama yadkhulu tabibu 'alal marid. Kami para nabi ini seperti dokter. Kami obati orang-orang sakit. Perwakilan para nabi itu adalah para aulia dan solehin. Para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Nah, zikir-zikir semacam ini tidak boleh sembarangan. Harus ada dokternya. Dokternya di sini kalau berkaitan dengan masalah zikir, mursyid yang punya sanad, yang kompeten, yang berhak memberikan ijazah tersebut. Itu yang menentukan dosis, bukan kita yang menentukan dosis. Bagaimana kita datang ke dokter, dokter sudah bilang 1 hari ya, minum 3 kali, kita bantah, jangan. Saya mau minum 10 kali. Walaupun itu obat, ketika sudah keluar dari resepnya, jadi penyakit. Nah, itu yang membuat orang kalau overdosis wirid, dia bawaannya marah-marah terus. Ya. Emosional. Ya. Kertas bunyi saja marah. Berisik sekali kamu. Kertas berisik. 1 lembar. Senggol dikit marah. Ya biasanya kalau sudah overdosis wirid, itu gak ada rasa takut sama siapapun. Kami secara pribadi pernah mengalami itu. Saya dulu baca wirid kuat dari gobla subuh sampai malam. Macam-macam, gak pakai takaran, gak pakai resep, main hakim sendiri. Akhirnya apa? Itu dilakukan bertahun-tahun, 1 tahun. Doa saya selepas 5 waktu, minta mati, minta meninggal hari itu juga. Allahumma amitni fi hadzal yaum, ya Allah matikan saya hari ini. Fi hadzal yaum. Dan itu gak sadar. Nanti bertemu dengan Al-Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas.
Entah dari mana beliau tahu, mungkin Babil Kashfi, lihat saya angkat tangan, astagfirullah ya Habib Abdurrahman, jangan kebanyakan wirid, ini overdosis ini, ganti dengan banyak baca kitab, wirid sekedarnya saja. Ya, makanya kalau penuntut ilmu itu yang lebih banyak ia baca adalah kitab ulama, bukan wirid. Kalau dalam keadaan menuntut ilmu ya. Makanya saya punya guru, dari guru saya lagi, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saqaf di Bukit Duri. Kalau lihat anak-anak santri pegang tasbih, dia pemarah. Kenapa? Umurmu masih muda. Yang utama itu nuntut ilmu, pegang kitab. Kalau sudah sepuh, pegang tasbih. Jangan kebalik. Masih muda, pegang tasbih. Sudah tua, pegang kitab. Gak bisa paham. Ada waktunya. Artinya dikatakan wirdu talibil ilmi ilmuhu. Kata Nuruddin Itir, salah satu tokoh ulama yang ada di Syam. Wiridnya penuntut ilmu adalah ilmunya. Tapi bukan berarti meninggalkan bacaan wirid, bukan. Tapi kita lebih memperbanyak membaca kitabnya, ilmunya, dibanding wiridnya. Tapi kalau yang sudah sepuh, yang sudah 50 tahun, 60 tahun, banyakin zikir, banyakin wirid. Ya. Banyakin zikir, wirid, salawat kepada Nabi, qiraatul Quran, perbanyaklah di situ. Ya. Karena kalau menuntut ilmu juga nggak bisa. Ngasih nahu sorof lari. Iya. Ngafal kamus gak kuat, ngafal hadis gak kuat. Bisa hafal tapi keluar angin tiup hilang. Iya, iya. Nah, makanya itu dikatakan at-ta'allum fi sigar kanakshi 'ala al-hajar. At-ta'allum fil kibar kanakshi 'ala al-bahr. Belajar di masa kecil seperti mengukir di atas batu. Walaupun sulit, tapi ada bekasnya. Belajar di masa tua seperti mengukir di atas laut. Ditulis, bisa tertulis pakai kayu tuh, tapi habis hilang lagi gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan banyak ulama juga yang belajar di masa tua jadi ulama. Ada juga. Ini hukumnya tidak mutlak. Tuh. Tapi mujahadahnya tidak main-main. Ya, seperti Syekh Zakaria Al-Ansari itu belajarnya usia kurang lebih 26 tahun. Ada periwayat hadis namanya Syekh Soleh. Itu mulai belajar usia 70 tahun. Tapi bisa jadi ulama. Ibnu Hazm juga demikian. Beberapa ulama yang belajar usianya telat tapi mereka mampu itu. Ya. Nah, jadi yang usia sudah senja mau belajar masih bisa itu. Masih bisa. Kalau sudah coba gak mampu ya sudah tasbih. Pici itu tasbih. Jangan putus dengan tasbih. Tasbih ini tidak main-main. Ini sanatnya ke sufi. Bukan tasbih yang saya, bukan. Maksudnya benda yang namanya tasbih ini itu ada yang punya sanad sampai kepada Imam Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Imam Hasan Al-Basri, sampai kepada Imam Junaid Al-Baghdadi, sampai kepada Imam Ma'ruf Al-Qurhi, sampai kepada Al-Haris Al-Muhasibi. Kalau sudah biasa pakai tasbih, zikir, Imam Hasan Al-Basri ditanya, kamu lebih senang zikir dengan lisan saja dan hati? Imam Nawawi, az-zikir bil lisan wal janan. Zikir yang paling afdol dia memadukan lidah dan hati. Bukan hanya melafatkan kosong begitu, tapi hatinya juga khusyuk. Tapi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, saya lebih senang zikirnya pakai tasbih. Kenapa? Karena saya padukan 3 zikir. Yang pertama zikir bil lisan dengan lidah, yang kedua zikir bil janan dengan hati, yang ketiga zikir bil jawarih dengan anggota tubuh. Karena jari bergerak berzikir. Kalau digunakan istiqomah terus menerus dengan tasbihnya itu ulama dulu, Imam Haddad punya tasbih itu kalau ditarik itu sampai sana. Bukan pajangan, bukan, memang betul-betul dipakai. Kalau zaman sekarang banyak pajangan saja. Tuh, punya kitab banyak satu rumah, tapi bacanya hanya
10 kitab. Kitabnya 2000. Tasbihnya ada 100 tasbih, ada 1000 butiran. Kalau ulama dulu diamalkan itu. Kenapa? Kalau suatu saat sakit, mereka sakit, uzur, itu pahala tasbihnya tetap berjalan sesuai dengan butiran-butirannya. Kalau setiap hari dia zikirnya 1000 butir, 1000 kali zikir, sakitnya tetap dihitung dia 1000 kali zikir. Ahabbul a'mali illallah adwamuha wa in qalla. Itu yang dimaksud oleh Nabi, amalan yang paling Allah suka tuh istiqomah, rutin. Kenapa? Kalau dia uzur, yang dahulu dia lakukan amalan tersebut tetap dihitung dia beramal. Wa in qalla, walaupun hanya sedikit. Nah, ini insyaallah mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir diampuni oleh Allah Ta'ala, diberikan kita panjang umur, sehat afiah sampai ke bulan Sya'ban, sampai ke bulan Ramadan, dan sampai ke Ramadan yang tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Diberikan kesehatan, sehat wal afiah, ta'ah wal istiqamah fil khairati wal hasanati. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.